Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sambil menyanyikan lagu 17 Agustus 1945. Selamat datang kepada Bapak Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali Yahya. Selamat datang kepada Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Selamat datang kepada Bapak Kapolda Provinsi Jawa Barat, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Rudi Sukaryadi. Selamat datang kepada Pangdam 3 Siliwangi, Bapak Mayor Jenderal TNI Nugroho Budi Wiryanto. Selamat datang kepada Ibu Bupati Karawang, Ibu Selika Nurahdiana dan beserta jajarannya. Selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin sekalian di acara Silaturahmi Kebinekaan Kirap Merah Putih Sabtu 15 Agustus 2020 di HKBP Karawang. Hadirin sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Mengawali acara pagi ini, marilah kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Sintua Nyonya Sianturi Boru Situmorang. Hadirin kami mohon untuk bangkit berdiri. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh Bapak Ibu hadirin sekalian. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, Bapak Ibu hadirin sekalian, kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya, acara kata sambutan kami undang untuk mewakili umat Kristen Karawang, Bapak Pendeta S. Simanulang STH, kami undang maju ke depan. Selamat datang, selamat siang, Sampurasun, Horas. Yang sangat kami hormati dan muliakan, Bapak Watipres, Bapak Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya atau Abah Maulana. Tepuk tangan untuk kedatangan yang kita muliakan. Yang terhormat juga Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Ridwan Kamil. Tepuk tangan untuk yang kita hormati. Yang terhormat juga Bapak Kapolda Provinsi Jawa Barat, Bapak Irjen Polisi Dr. Andus Rudi Supahriyadi. Tepuk tangan untuk Bapak yang kita hormati. Yang kami hormati juga Bapak Pangdam Provinsi Jawa Barat, Bapak Mayor Jenderal TNI Nugroho Budi Urianto. Yang kami hormati juga dan yang kami cintai, Ibu Bupati Karawang, Dr. Hajah Cecilia Nurah Hadiana. Kita doakan supaya Ibu tetap sehat, COVID jauh dari kita semuanya. Amin. Yang terhormat Bapak dari FKUB yang ada di Karawang, tepuk tangan untuk FKUB. Yang terhormat Bapak Ibu, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Karawang, tepuk tangan. Yang terhormat Bapak pimpinan persekutuan gereja-gereja dan kerjasama yang ada di Karawang ini, tepuk tangan untuk Bapak-Bapak. Yang terhormat Bapak ulama, pimpinan gereja, para pendeta dan hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir pada saat ini, tepuk tangan. Yang terhormat umat Kristen se-Karawang dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bahkan hadirin yang saya muliakan. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa yang memberkati dan meridhoi kita sehingga acara silaturahmi kebinekaan pada saat ini boleh kita lakukan walaupun kita masih berada dalam kewaspadaan COVID-19 virus Corona. Bapak Watimpres yang kami hormati, Bapak Gubernur Jawa Barat dan jajarannya, dan juga Ibu Bupati Karawang yang kami hormati, kami sangat bersukacita dan menyambut baik acara ini, di mana kita dapat bertatap muka, bahkan berbagi syukur serta berdoa bersama, sehingga bangsa dan negara kita selalu diridhoi oleh Tuhan. Melalui kesempatan ini izinkan kami umat Kristen yang ada di Karawang ini menyampaikan beberapa hal. Satu, Indonesia adalah rumah kita. Tepuk tangan. Pancasila adalah ideologi kita. Tepuk tangan. NKRI adalah harga mati. Sehubungan dengan itu, bahwa kemajemukan adalah karunia Allah
yang patut kita syukuri dan kita rajut bagaikan pelangi untuk menyatakan kuasa Allah dalam kehidupan kita untuk saling mengasihi antara yang satu dan yang lain. Tepuk tangan. Bahwa di dalam hal itu kita selalu berpedoman kepada Pancasila dan juga kepada Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Umat Kristen yang ada di Karawang setia dan terbuka untuk mendukung pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, bahkan sampai ke daerah. Kami sangat bersuka cita dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Insinyur Joko Widodo, yang mengatakan kerja dan kerja. Karena itu, kami umat Kristen yang ada di Karawang ini menyatakan kami siap bekerja dan bekerja untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan bangsa dan negara kita. Karena itu selama ini kami sudah dilibatkan dan banyak kami turut di pemerintahan. Kami juga mau supaya dilibatkan Pak, dilibatkan Bu, untuk secara bersama-sama kita bergandeng tangan membangun masyarakat sejahtera di negara kita maupun di provinsi ini. Kami menyadari bahwa kita sedang mengalami dampak virus corona COVID-19 yang sangat berpengaruh kepada kehidupan dan perekonomian masyarakat, bangsa, dan negara kita. Semoga vaksin virus corona yang sekarang sedang dimunculkan itu menjadi nyata dan benar-benar bisa bermanfaat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara serta di tengah-tengah masyarakat. Kami bersyukur atas uluran tangan pemerintah yang sungguh banyak dilakukan di dalam menangani dampak daripada virus corona ini. Ada di dalam kesehatan, ada bantuan sosial, bahkan BLT yang kita lihat di televisi yang menerima penghasilan 5 juta ke bawah diberikan santunan oleh pemerintah, kalau tidak salah 600.000. Namun demikian bahwa kita sungguh menyadari pergumulan dan penderitaan masyarakat kita termasuk umat Kristen di dalamnya. Sungguh banyak Pak yang kehilangan pekerjaan, sungguh banyak yang dirumahkan, bahkan ada yang di PHK. Kami tidak menyalahkan siapa-siapa, kondisi dan keadaan memang seperti sekarang ini. Karena itu kami mohon doa dari Bapak Abah Maulana, Bapak Gubernur dan jajarannya, Ibu Bupati dan jajarannya, sehingga masyarakat Indonesia termasuk kami umat Kristen yang ada di Karawang bahkan di Jawa Barat ini bisa tertolong, bahkan bisa mengikuti kehidupan sebagaimana adanya. Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 kita akan merayakan ulang tahun yang ke-75 kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kita sudah merasakan buah daripada kemerdekaan itu. Tugas kita adalah mensyukuri dan mengisi kemerdekaan itu. Kami menyadari di negara yang merdeka, bahkan bangsa yang merdeka, tidak ada lagi penjajahan. Tepuk tangan untuk kita. Umat Kristen yang ada di Karawang sangat bersyukur atas dukungan dan perlindungan pemerintah selama ini. Kami sungguh merasakan itu, termasuk dukungan bahkan doa-doa dari ulama tokoh agama yang ada di negara kita. Dan kami sangat berharap umat Kristen yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Karawang, pemerintah bergandeng tangan dengan kami dan selalu melindungi, mengayomi dan mendukung kami ke depan, sehingga kita secara bergandeng tangan bersama-sama membangun masyarakat seutuhnya. Saya tidak menyampaikan begitu banyak lagi, tapi kata pepatah yang mengatakan burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Horas.
Terima kasih untuk Bapak Pendeta S. Simandulang STH. Kami undang untuk maju ke depan Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, orang tua kita, guru kita, yang membimbing kepala negara kita, anggota Dewan One Team Press, ya, Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Kita sebutnya Abah Lutfi, bukan Abah Maulana. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, insya Allah setelah ini makin sayang. Yang saya hormati tentunya tuan rumah, Ketua HKBP tadi, Pak Samsar Simandulang, salam horas dari kami, dan seluruh jajaran dari Gereja HKBP di Karawang ini, dan jemaat. Hadir bersama saya Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Danrem, beserta jajaran. Juga tentunya yang saya banggakan, pemimpin pilihan rakyat di Karawang, Ibu Selika Nurahdiana, yang menjadi pengayom, ya. Karena pemimpin itu tugasnya adalah dua, Pak. Satu, bekerja, membawa kemajuan perubahan. Dua, mengayomi dengan damai melalui kebijakan-kebijakannya. Ada pemimpin membawa damai, tapi juga kemajuannya tidak banyak. Ada yang kerjanya banyak, tapi tidak damai. Nah, insya Allah saya lihat di Karawang sudah damai, kerjanya juga banyak. Ini baru pertama saya lihat di satu kawasan ada rumah-rumah ibadah berdekatan, ya. Maka pulang dari sini saya akan cerita. Kalau mau lihat bumi Pancasila dipraktekkan dengan paripurna, adanya di Karawang ini. Karenanya saya hadiahkan pantun buat jamaat di sini. Membeli beras membeli beras hibrida ke pasar-pasar. Di bulan Mei memanen tomat. Salam horas dari Forkominda Jabar, damai menyertai kita semua. Saya kalau nulis pantun dadakan, Bu, jadi ini masih coret-coret. Ya. Abah saksinya, pantunnya tidak sama. Makin banyak silaturahmi, makin banyak rezeki. Salam Pancasila dari kami, semoga NKRI tetap lestari. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hanya ingin mengungkapkan rasa bahagia saya. Saya adalah pemimpin di 50 juta manusia, 27 daerah. Jadi waktu COVID ini tantangannya luar biasa, Pak. Saya siang malam mencari cara lahir batin, membawa keselamatan untuk 50 juta nyawa yang menjadi sumpah jabatan saya. Maka 4 bulan agenda saya hanya COVID, Pak. Sampai mimpi pun Abah saya COVID 4 kali. Mimpi dengan Pak Jokowi, mimpi ngebahas ambulan. Saking alam bawah sadarnya ngurusin COVID. Dan Allah memberkati tanah Jawa Barat, walaupun penduduknya terbesar se-Indonesia, tapi kasusnya masih terkendali. Dan ini menjadi keyakinan kita, mungkin karena banyak orang-orang yang mendoakan kita. Ya, amin. Jadi kalau saya ditanya, Pak Gub mau hadiah apa? Saya cuma satu, tolong didoakan.
pemimpinnya sehat, dan selamat dunia akhirat. Itu aja Pak. Ya. Kalau itu hadir dari rakyat, balik lagi, saya akan mendoakan juga rakyat kita selamat dan mendapatkan keselamatan dan kemuliaan. Nah, temanya yang kita hari ini adalah silaturahmi Pak. Ya. Silaturahmi kebinekaan. Karena kita memang datang dari perbedaan. Barang siapa yang suka ya membesar-besarkan perbedaan untuk pertengkaran, dia pada dasarnya tidak paham esensi kehidupan. Saya begini itu datang dari ayah yang berkelamin pria dan ibu yang berkelamin wanita. Ya. Ada Gatot, istrinya Ibu Sri, ada Bambang, istrinya Ibu Tini. Lahirlah anak-anak. Anak-anak tidak lahir kalau Gatot dengan Bambang, atau Sri dengan Tini. Itulah esensi kita ini datang dari perbedaan. Oleh karena itu, mari jadilah kelompok-kelompok yang selalu mencari persamaan dari perbedaan. Jangan masuk ke kelompok yang hobinya mencari perbedaan, membesar-besarkan dari persamaan. Keyakinan kita beda, tapi Indonesia Raya kita tadi sama. Ya. Etnisitas kita beda, tapi merah putihnya kita sama. Maka kita bahas kemerah putihan yang sama, keindonesiaan raya yang sama, bukan perbedaan-perbedaan yang sudah menjadi takdir Tuhan atau sunatullah. Itulah semangat yang harus kita hadirkan. Jadi jangan ada lagi yang menafsir-nafsir Pancasila sudah selesai. Ya, tinggal dipraktekkan, tinggal diamalkan, kira-kira begitu. Ya. Bahkan saya berkeyakinan, saya sampaikan ke Abah Lutfi, Pancasila itu luar biasa. Jangan-jangan bisa menjadi ideologi dunia, tidak hanya ideologi Indonesia. Bung Karno itu ditepuk tangani oleh anggota Kongres DPR di Amerika waktu beliau menyampaikan Pancasila dalam bahasa Inggris. Dia bilang, we have 5 principles of our nation. Number 1, believe in God. Ya. Number 2, humanity. Jadi Bung Karno tuh pintar ya. Kalau baca Pancasila kan panjang tadi ya. Tapi dengan komunikasinya begitu. Number 3, nationalism. Number 4, paling panjang. Bung Karno cuma bilang demokrasi. Number 5, social justice. Semua berdiri dan tepuk tangan. Ya. Dan terasanya sekarang di Amerika Pak, penjarahan terjadi hari-hari ini. Kenapa? Dipicu kasus orang kulit hitam yang meninggalkan oleh kekerasan. Itu negara maju. Yang logika kita kalau negara makin maju, pendapatan makin tinggi, harusnya tidak terjadi lagi isu-isu rasialis ya, orang terdidik. Ternyata tidak juga Pak. Karena mungkin dalam batin manusia itu kan ada 2, sisi buruk, sisi baik. Kalau bisikannya banyak sisi buruk, maka pribadinya akan buruk. Kalau bisikannya sisi baik, maka pribadinya akan baik. Maka hati-hati memilih pertemanan, itu pesan ibu saya. Kalau mau soleh, bergaullah dengan orang-orang soleh anakku, maka kamu ke bawah soleh. Kalau mau pintar, bergaullah dengan orang-orang pintar, pasti ke bawah pintar. Kalau mau negatif, bergaullah dengan orang-orang yang nyinyir, julid, segala rupa, pasti ke bawah negatif. Dan kalau mau optimis, bergaullah dengan Gubernur Jawa Barat. Insya Allah, hidupnya akan optimis. Jadi walaupun COVID ini bikin stres, saya kabarkan sukacita bahwa vaksin sudah ada di Bandung, sedang dites kepada 1.620 relawan. Saya, Pak Pangdam dan Pak Kapolda juga relawan, biar kami juga merasakan bersama rakyat. Kalau berhasil saya akan testimonikan, kalau kurang berhasil juga saya akan persaksikan. Jadi kalau dalam urusan rezeki, rakyat di depan, tapi kalau urusan kekhawatiran, pemimpin yang harus di depan. Jadi logikanya jangan dibalik-balik. Vaksin ini urusan kekhawatiran.
Jadi bayangkan kalau kami pemimpin tidak ikut, Habib, itu hoaks-hoaks beredar, Pak. Pemimpinnya aja nggak yakin, masa rakyat dijadikan kelinci percobaan. Wah, panjang. Buatan asing-asing doang. Sekarang dengan kami bertiga ikut, Pak, selesai berita-berita yang meresahkan. Itu saja semangatnya. Tantangan anak cucu kita adalah perang informasi, saya titip ya. Hasil surveinya selama 4 bulan lebih dari 5.000 berita bohong hadir di Jawa Barat terkait COVID. Dan 60% penyebar hoaks, mohon maaf, adalah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau baca WA jangan langsung di forward ya. Baca dulu judul dan isinya dan sebagainya ya. Belajar memahami secara utuh. Indonesia itu ranking literasinya ranking 60 dari 62 negara. Hobinya hanya baca judul. Lelah kalau membaca berita lebih dari 1 menit. Maka kita harus rubah anak cucu kita menjadi generasi yang penuh dengan literasi supaya cerdas menyambut 100 tahun Indonesia merdeka nanti di 2045. Karena diprediksi di 2045 Indonesia akan menjadi negara terhebat nomor 3. Ya. Di 2045 usia saya sudah 74 tahun. Ya. Habib juga mungkin lebih sedikit. Ya. Saya doakan semua yang mendengar ini panjang umur. Kita reuni lagi 2045 di tempat ini. Kita menyaksikan anak cucu kita yang menjadi Bupati Karawang, menjadi pendeta, menjadi gubernur, ya, dan melihat Indonesia adil makmur seperti yang kita citakan. Mari saling mendoakan, saling menguatkan, ya, karena jerih payah dari leluhur kita dalam membangun. Kakek saya dipenjara 2 kali oleh Belanda, Bapak Ibu, sebagai kiai yang membawa santri berjuang. Pak D saya meninggal dalam perang melawan Belanda. Pak D saya juga meninggal oleh gerombolan PKI. Kakek saya dijauhi oleh DITII dan sebagainya. Jadi dari keluarga Pak Gubernur itu sudah lahir batin menjaga yang namanya NKRI. Jadi tolong kabarkan ke jamaah, jangan khawatir. Gubernur Jawa Barat sekarang akan menjadikan Jawa Barat etalase Pancasila terbaik, insya Allah. Itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ridwan Kamil. Selanjutnya kata sambutan dari Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya atau Abah Lutfi, kami undang untuk maju ke depan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Saya mau menirukan takut salah. Sebab saya sendiri tidak tahu maknanya horas. Horas. Jadi saya juga ingin mengucapkan sampurasun, takut jawabnya rampes sendiri, tahu maknanya apa. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberkati oleh Yang Maha Kuasa bisa bertemu, bertatap muka. Kalau toh tidak rahmatnya Yang Maha Kuasa, satu hal yang mustahil. Amma ba'du, yang saya hormati pimpinan gereja dari pastor sampai bapak-bapak pendeta, semuanya adalah saudaraku yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Keturunan manapun silahkan, tapi tidak akan merubah kami adalah Indonesia. Dimanapun kami Indonesia. Sesuai yang selalu kita alunkan, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Walaupun kami mungkin mengambil ilmu di luar negeri, tapi
tidak akan merubah keindonesianan kami. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Danrem, Bapak-bapak instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kami banggakan, Bapak-bapak dari tokoh agama yang selalu saya banggakan karena tokoh-tokoh tersebut adalah pembangun jiwa sebelum membangun badannya. Sifat apabila jiwanya kuat, walaupun secara fisik atau badannya melalui goncangan, tidak akan berpengaruh yang fatal karena jiwanya telah kuat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya mempunyai satu sebetulnya dalam lagu yang isinya adalah keindahan bumi pertiwi terhias untaian mutiara, pembangun bangsa yang sejati, harum namanya di Nusantara. Jejak-jejak para pendahulu, sejarah saksi kehidupannya, tersirat masa lalu, jadi bekal untuk penerusnya. Merah putih melekat di dada, disinari pancaran imannya. Dimanapun kita berada, tidak basa-basi, tetap cinta Indonesia. Kalau sudah menyatakan cinta Indonesia, berarti kita punya saudara semuanya. Masalah paham dan ideologi itu hak masing-masing, tapi kita bagian dari untaian mutiara yang perlu kita jaga. Jangan sampai untaian mutiara ini kena goresan-goresan, lebih-lebih putus. Itulah yang diharapkan para leluhur kita yang ikut andil besar dari Sabang sampai Merauke, bagaimana jerih payahnya mempersatukan umat ini, mempersatukan bangsa ini, hingga menjadi negara kesatuan persatuan Republik Indonesia. Apa terima kasih kita kepada beliau? Apakah menjadi bangsa yang mudah dipicu? Apakah menjadi bangsa yang mudah kena hoax? Apakah menjadi bangsa yang mudah dibenturkan? Malu rasanya apabila kita melihat para pendahulu yang membangun bangsa ini jerih payahnya. Dari mulai ekonomi, dari mulai pertanian, dari mulai pendidikan, sampai mengusir penjajahan. Jangan dikira yang namanya ketahanan nasional itu hanya sebatas TNI Polri saja, tidak. Namanya ketahanan nasional termasuk pendidikan, termasuk pangan, ekonomi, pertanian, itu bagian daripada ketahanan nasional. Maka dari itu kita bersama-sama harus menjadi untaian mutiara sehingga tidak menjadi golongan bangsa yang mengecewakan para leluhur kita. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Selamat siang. Terima kasih untuk Abah Lutfi. Selanjutnya, penyampaian cenderamata berupa ulos. Kami undang untuk Bapak Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya untuk maju ke depan, Bapak Ridwan Kamil untuk maju ke depan, Bapak Irjen Pol Dr. Rudi Sufahriadi untuk maju ke depan, Bapak Nugraha Budi Wiryanto untuk maju ke depan, Ibu Selika Nurah Diana untuk maju ke depan, Kolonel Infantri Elkines Filando untuk maju ke depan. Diserahkan oleh Bapak Pendeta S. Manulang, STH, Sintua F. Situmorang,
Sintua Haji Siregar, Bapak R. Pasaribu, Ibu Pendeta Ami Sinaga, Bapak Jaja Ketua FKUB. Dilanjutkan foto bersama. Kami mohonkan para pendeta untuk maju ke depan. Para pendeta semua untuk maju ke depan. Kami mohon majelis jemaat pendeta untuk maju ke depan. Ya, dari hadirat silakan. Silakan. Ya, silakan para pendeta, silakan. Silakan Bapak Ibu pendeta, silakan cari tempat yang baik, jaga jarak. Iya. Silakan Pak Pendeta, Ibu Pendeta, silakan. Di belakang juga boleh. Iya, yang tinggi di belakang atau mau jongkok boleh. Silakan. Iya. Dok, kenapa ya Dok di sana ya Dok? Iya. Yang agung maha kuasa. Lanjut. Iya, mohon dipercepat. Silakan. Ketua FKUB. Ya. Sudah selesai. Terima kasih. Kami akan langsung ke pura. Terima kasih. Iya. Karena karunia Allah yang Selanjutnya disambung dengan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Pertimbangan Presiden, kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat, kepada Kapolda Provinsi Jawa Barat, kepada Pangdam 3 Siliwangi, kepada Ibu Bupati Karawang, kepada seluruh Bapak Ibu hadirin yang berkenan hadir. Terima kasih. Saya Meda ucap undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.